Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Aang Ali Murtopo, MKom. Perkenalkan, saya Nabila Ayuningtyas Zahra dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas kelompok saya, yaitu tugas algoritma dan pemrograman. Baik, untuk nomor 1, soalnya buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk menghitung luas segitiga. Pertama, kami menggunakan simbol terminal untuk memulai perhitungan. Lalu, menggunakan simbol preparation untuk deklarasi variabel dan tipe data float. Selanjutnya, yang ketiga dan keempat, kami menggunakan simbol input untuk memasukkan alas dan tinggi. Lalu, yang kelima, untuk proses perhitungan, kami menggunakan simbol proses. Dan yang terakhir, kami menggunakan simbol output untuk mencetak hasil perhitungan. Karena sudah diketahui hasilnya, maka program ini selesai. Kami menggunakan simbol terminal untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, soal nomor 2. Buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk mengubah jam dan menit yang diinput ke dalam satuan detik. Untuk jawabannya, seperti di nomor 1, kami memulai menggunakan simbol terminal. Dilanjut menggunakan simbol preparation untuk deklarasi variabel dan data float. Lalu menggunakan simbol input untuk memasukkan detik. Selanjutnya menggunakan simbol proses untuk mengubah dari detik ke menit. Menggunakan simbol proses juga untuk mengubah dari menit ke jam. Yang terakhir menggunakan simbol output untuk mencetak hasil perhitungan. Dan karena hasil sudah diketahui, maka program ini selesai, diakhiri dengan simbol terminal untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Laili Nur Afia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Nabila. Baik, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3. Buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk menentukan apakah bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya. Pertama-tama, sebagai permulaan, kita menggunakan terminator untuk memulai flowchart kita. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan nama variabel dan tipe data dari variabel yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan nama bilangan sebagai variabel yang kita gunakan. Selanjutnya, variabel bilangan kita deklarasikan sebagai tipe data integer. Tipe data integer ini ada kaitannya teman-teman dengan soal yang kita bahas kali ini, yaitu meminta untuk keterangan apakah bilangan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Bilangan ganjil dan bilangan genap itu adalah suatu bilangan yang nilainya adalah merupakan elemen bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif, maka dia tidak mengandung pecahan ya teman-teman. Jadi dia tuh bentuknya tidak desimal, sehingga kita tidak mungkin menggunakan tipe data float seperti pada flowchart sebelum-sebelumnya. Baiklah, di sini setelah kita mendeklarasikan tipe data dan variabelnya, selanjutnya kita akan melakukan input. Nah, input ini akan dilakukan oleh user. Jadi user akan menginput bilangan yang nantinya akan dicek oleh program apakah bilangan itu adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Baiklah, setelah input selesai, kita akan mulai pada pemrosesan dari bilangan yang diinput tadi. Di sini kita menggunakan decision, di mana ada suatu statement berupa bilangan
modulus 2 sama dengan 0. Modulus adalah suatu operator yang digunakan untuk mencari sisa bagi dari suatu pembagian bilangan. Nah, di sini itu kita ada kaitannya dengan bilangan genap ya teman-teman. Jadi, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi, sisa baginya adalah 0. Nah, jika suatu bilangan dibagi 2 itu sisanya adalah 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Nah, dari situ kita buat suatu statement sehingga bisa dibaca oleh program dan dapat diolahnya, yaitu menggunakan modulus. Bilangan modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan itu akan bernilai true. Jadi kalau user memasukkan bilangan dan bilangannya itu dibagi 2 hasilnya sisanya 0, maka dia akan memenuhi statement pada decision ini. Jika memenuhi, maka dia akan true atau dia bernilai benar. Nah, jika benar, maka program akan melanjutkannya dengan membuatkan output berupa mencetak keterangan yang akan kita masukkan ini. Keterangannya adalah bilangan ini adalah bilangan genap. Nah, jadi bilangan jika dibagi 2, sisa baginya adalah 0, maka dia disebut sebagai bilangan genap. Nah, bagaimana kalau bilangan yang diinput oleh user itu nilainya jika dibagi 0 bersisa atau sisanya itu tidak 0, maka dia tidak memenuhi syarat pada decision ini. Jadi, nilainya adalah false atau tidak. Baik, kalau dia false, programnya akan mencetak keterangan bilangan ini adalah bilangan ganjil. Jadi, bilangan genap itu akan diidentifikasi oleh decision ini sebagai bilangan yang modulus 2 atau habis dibagi 2 sama dengan 0, dan jika bilangan ganjil berarti modulus 2-nya itu bukan 0. Baiklah, karena kita sudah menentukan outputnya atau mendapat outputnya, otomatis program ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita selesaikan flowchart ini dengan menutup menggunakan terminator N. Selesai. Baik, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 4. Buatlah algoritma menentukan apakah indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa memiliki jumlah beban studi maksimal 24, 21, 18, atau kurang dari 12 SKS. Dengan syarat atau ketentuan, jika indeks prestasi kurang dari 2,00 sama dengan 18 SKS. Indeks prestasi lebih besar atau sama dengan 2, maka dia bernilai 21 SKS. Dan indeks prestasi lebih besar atau sama dengan 3, maka dia bernilai 24 SKS. Baiklah, mari kita langsung pada algoritma yang sudah kami buat. Sebut saja algoritma ini sebagai program indeks prestasi mahasiswa dan SKS. Baiklah, di sini sebagai permulaan, maka saya akan membacakan algoritmanya ini. Pertama, mulai. Kedua, cetak, silakan masukkan nilai indeks prestasi atau IP Anda. Nah, di sini teman-teman, ketika kita menjalankan program, maka otomatis ketika di-run akan langsung muncul teks silakan masukkan nilai indeks prestasi IP Anda. Nah, ini sebagai keterangan supaya user bisa memandu untuk memasukkan nilai IP-nya dia. Jadi nomor 3 ini algoritmanya masukkan IP. Nah, masukkan IP ini dilakukan oleh user ya teman-teman. Nah, setelah IP-nya dimasukkan ke dalam program atau di-input, maka selanjutnya yang akan dijalankan adalah pemrosesan oleh program. Di sini pemrosesan kita tulis menggunakan statement if. Karena di sini statementnya lebih dari 1, maka kami menggunakan if dan else if. Baiklah teman-teman, di sini ada statement pertama, if IP lebih besar atau sama dengan 3,00 and IP lebih kecil atau sama dengan 4,00 dan cetak beban studi maksimal Anda adalah 24 SKS. Nah, jadi kalau nilai IP dia lebih besar dari 3 dan dia kurang dari atau sama dengan 4, maka dia akan mendapatkan beban studi maksimal 24 SKS. Baiklah, jika nilai IP
yang dimasukkan oleh user dia tidak memenuhi syarat if pertama ini, maka dia akan membaca else if atau statement selanjutnya. Di sini ada else if IP lebih besar atau sama dengan 2,00 and IP lebih kecil dari 3,00. Nah, di sini jika memenuhi statement ini, maka program akan mencetak beban studi maksimal Anda adalah 21 SKS. Jadi, kalau IP yang dimasukkan oleh user itu ternyata nilainya lebih besar dari 2,00 dan lebih kecil dari 3,00, maka dia berhak mendapatkan beban maksimal 21 SKS. Baik, namun jika dua statement ini yaitu if dan else if ini dia tetap tidak terpenuhi, maka program akan membaca else if selanjutnya. Pada else if selanjutnya ini, ketiga, jika IP lebih besar atau sama dengan 1,00 and IP kurang dari 2,00 dan cetak beban studi maksimal Anda adalah 18 SKS. Jadi, jika IP yang dimasukkan oleh user itu nilainya lebih besar atau sama dengan 1 dan dia kurang dari 2, maka mahasiswa itu berhak mendapatkan studi maksimal 18 SKS. Baik, selanjutnya, else if IP lebih besar atau sama dengan 0,00 and IP lebih kecil dari 1,00 dan cetak beban studi maksimal Anda adalah kurang dari 12 SKS. Nah, jadi kalau IP-nya dia antara 0 dan kurang dari 1,00, maka dia berhak mendapatkan beban maksimal studi yaitu 12 SKS. Nah, teman-teman, syarat pada statement if ini itu ada kaitannya tadi dengan ketentuan yang ada di soal. Memang ketentuan di soal itu dia rank IP-nya itu hanya jika 24 SKS dia lebih besar atau sama dengan 3. Jadi tidak ada semacam statement seperti ini ya teman-teman. Dia hanya statementnya itu pertama. Seperti ini, IP kurang lebih besar atau sama dengan 3, IP lebih besar sama dengan 2, tapi tidak ada pembatasan pada maksimalnya gitu. Jadi kita berinisiatif memasukkan maksimal rank IP yang bisa dimasukkan atau bisa dikategorikan sebagai SKS-SKS tersebut. Baiklah, selanjutnya, jika keempat-empat ini ternyata tidak terpenuhi atau IP yang dimasukkan oleh user itu ternyata nilainya tidak memenuhi if pada empat statement ini, maka yang akan dilakukan adalah program membaca else ini. Else, jika IP-nya tidak memenuhi 4 statement, maka dia akan mencetak nilai indeks prestasi Anda yang Anda masukkan tidak valid. Tolong masukkan rank IP antara 0,00 sampai 4,00. Nah, ini ada kaitannya ya teman-teman, di mana barangkali user itu salah memasukkan suatu input. Contohnya dia mau memasukkan input nilai IP-nya 3,45, tapi dia memasukkannya 34,5. Tentu 34,5 ini tidak valid ya teman-teman, karena rank IP atau indeks prestasi mahasiswa itu antara 0 dan 4,00 saja, jadi maksimalnya adalah 4. Nah, kalau ternyata user itu memasukkan nilai yang salah, contohnya 34,5 yang seharusnya 3,45, maka program akan menjalankan statement else ini, yaitu dia akan mencetak atau memberitahu user bahwa nilai indeks prestasi yang dia masukkan itu tidak valid. Seharusnya dia memasukkan nilainya itu antara 0 sampai 4 saja. Jadi begitu ya teman-teman. Baiklah, kalau semuanya sudah terpenuhi atau sudah dibaca oleh program, maka dan didapatkan outputnya, maka kita end saja if-nya. Nah, setelah itu karena kita sudah mendapatkan outputnya, maka algoritma ini telah selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan pada nomor selanjutnya. Soal nomor 5. Buatlah algoritma untuk menentukan 3 buah bilangan, kemudian tentukan bilangan terbesar, terkecil, dan rata-ratanya. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan algoritmanya. Di sini juga sama, kita sebut saja programnya sebagai program mengolah 3 input bilangan. Pertama-tama mulai, kedua, cetak silakan masukkan bilangan pertama.
Ini ada kaitannya supaya user itu tahu kapan dia harus memasukkan bilangan pertama ya teman-teman. Yang ketiga, masukkan bilangan pertama. Karena tadi sudah dicetak teks silakan masukkan bilangan pertama, maka user akan tahu bahwa sekarang atau saat itu dia disuruh memasukkan bilangan pertama. Jadi nomor 3 ini algoritmanya itu dilakukan oleh user. Dia memasukkan bilangan pertamanya. Yang keempat, cetak silakan masukkan bilangan kedua. Nah, ini juga sama ya teman-teman. User disuruh atau diberi keterangan untuk memasukkan nilai bilangan keduanya. Yang kelima, masukkan bilangan kedua. Ini dilakukan oleh user supaya dia menginput bilangan kedua yang dia miliki. Yang keenam, cetak silakan masukkan bilangan ketiga. Nah, selanjutnya dia juga disuruh, usernya juga disuruh untuk memasukkan bilangan ketiganya. Jadi di sini nomor 7, masukkan bilangan ketiga dijalankan oleh user atau user memasukkan bilangan ketiganya. Yang ke-8, inisialisasi bilangan terbesar sama dengan bilangan pertama. Di sini kita melakukan pemberian harga awal ya teman-teman atau inisialisasi. Jadi kita akan menyimpan bilangan terbesar sebagai nilainya adalah isinya bilangan pertama. Jadi bilangan yang pertama dimasukkan oleh user itu akan digunakan sebagai inisialisasi bilangan terbesarnya dulu. Nah, bilangan terbesar pada variabel ini dia nilainya bukan konstanta ya teman-teman, jadi bisa saja berubah nanti sesuai dengan algoritma setelah ini. Baik, yang ke-9, inisialisasi bilangan terkecil sama dengan bilangan pertama. Ini juga sama, kita memberikan pemberian harga awal atau inisialisasi, yaitu variabel bilangan terkecil itu akan menyimpan data dari bilangan pertama. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pemrosesan dari bilangan yang tadi sudah dimasukkan oleh user. Pertama, tadi soal meminta untuk mencari bilangan terbesarnya dulu. Baik, jika kita mencari bilangan terbesar, otomatis kita akan menemukan suatu pemecahan, yaitu dengan membanding-bandingkan ketiga bilangan tersebut. Jadi di sini kita ada statement, yaitu if bilangan kedua lebih besar dari bilangan terbesar, then bilangan terbesar sama dengan bilangan kedua. Jadi jika bilangan kedua dia lebih besar atau nilainya lebih besar dari bilangan terbesar, maka bilangan terbesarnya tadi yang tadinya itu diinisialisasikan sebagai bilangan pertama, dia nilainya akan berubah atau dia akan berganti nilainya menjadi bilangan kedua. Setelahnya, else if bilangan ketiga lebih besar dari bilangan terbesar, dan bilangan terbesar sama dengan bilangan ketiga. Nah, teman-teman, tadi bilangan terbesar pada statement ini itu menyimpan bilangan pertama ya teman-teman yang ada di inisialisasi. Tapi jika dia memenuhi statement if ini, maka bilangan terbesarnya akan tergantikan menjadi nilainya sebagai bilangan kedua. Jadi ini bilangan terbesar ini itu tergantung dengan if pada statement ini. Jika terpenuhi, maka bilangan terbesar ini adalah nilainya bilangan kedua. Tapi jika tidak terpenuhi, maka bilangan terbesar masih nilainya sama sebagai bilangan pertama. Maaf teman-teman. Baiklah kita lanjut. Bilangan ketiga lebih besar dari bilangan terbesar, maka bilangan terbesar sama dengan bilangan ketiga. Jadi, jika bilangan ketiganya ternyata lebih besar dari bilangan terbesarnya, maka bilangan terbesar ini akan berganti nilainya akan berganti menjadi bilangan ketiga. Baik, jadi di sini intinya adalah kita membanding-bandingkan tiga input yang tadi sudah dimasukkan oleh user. Dan kita akan mencarinya dengan membandingkan mana yang lebih besar dari ketiga bilangan tersebut. Baik, jika kita sudah mendapatkan bilangan terbesarnya dari pemrosesan pada if ini, maka sudah selesai. Dan kita end-kan saja if-nya sebagai end. Setelahnya, kita akan mencetak bilangan terbesar dari bilangan tersebut adalah bilangan terbesar. Nah, karena sudah didapatkan variabel bilangan terbesarnya tadi pada soal nomor atau pada algoritma nomor 10, maka kita akan mencetaknya supaya user tahu bilangan terbesarnya itu mana gitu. Jadi di sini program akan mencetak teks berupa bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut adalah di sini ada operator penyambungan koma ya teman-teman. Di sini bisa saja digantikan sebagai operator penyambungan dengan simbol dan atau juga bisa dengan tanda plus tergantung dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Baiklah, di sini teks ini nantinya akan dilanjutkan disambungkan dengan nilai dari bilangan terbesar. Jadi bilangan terbesar ini nantinya akan dimunculkan bersamaan dengan teks yang kita tulis ini.
Nah, selanjutnya kita lanjut pada algoritma nomor 12. Baiklah, sama teman-teman, di sini kita akan membanding-bandingkan ketiga bilangan tersebut sebagai bilangan untuk mencari yang terkecilnya. Baik, di sini ada statement if bilangan kedua lebih kecil dari bilangan terkecil dan bilangan terkecil sama dengan bilangan kedua. Nah, bilangan terkecil ini itu menyimpan bilangan pertama ya teman-teman, tergantung dengan inisialisasi tadi. Jadi, dia bilangan kedua akan dibandingkan dengan bilangan ke satu atau pertama, dan jika nilai bilangan kedua lebih kecil, maka bilangan terkecilnya tadi akan berganti menjadi bilangan kedua. Dan jika ini itu terpenuhi, maka bilangan terkecilnya berganti ya teman-teman, tidak sama lagi sebagai inisialisasi, tapi sudah menjadi bilangan kedua. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka bilangan terkecilnya masih sama sebagai inisialisasi bilangan pertama. Baik, setelahnya kita gunakan statement lagi yaitu else if. Bilangan ketiga lebih kecil dari bilangan terkecil dan bilangan terkecil sama dengan bilangan ketiga. Nah, sama teman-teman, di sini kita membandingkan bilangan ketiganya dengan bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya ini tergantung tadi sudah berubah atau belum berubah ya teman-teman. Jadi, jika bilangan ketiganya itu masih lebih kecil dari bilangan terkecil, maka bilangan terkecilnya nilainya akan berubah menjadi bilangan ketiga. Nah, setelahnya selesai and if. Nah, karena sudah didapatkan nilai dari bilangan terkecilnya dari pemrosesan pada algoritma nomor 12 ini, maka setelahnya kita akan mencetak nilai dari bilangan tersebut. Cetak bilangan terkecil dari bilangan tersebut adalah operator penyambungan bilangan terkecil. Nah, berarti program akan memberitahu dengan mencetak teks ini, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan nilai dari bilangan terkecil yang tadi sudah diolah pada algoritma sebelumnya. Karena sudah ditemukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil, maka kita akan lanjut pada pemrosesan untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Di sini rata-rata ada rumusnya ya teman-teman. Rata-rata itu adalah bilangan jumlah seluruh bilangan dibagi banyaknya bilangan. Jadi di sini jumlahnya bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua dan dijumlahkan dengan bilangan ketiga. Lalu dibagi dengan banyaknya bilangan, yaitu bilangannya ada 3. Jadi kita tulis di sini dibagi 3. Nah, ini akan dilakukan oleh program. Jadi program nantinya akan mengolahnya, lalu nilai dari rata-rata ini yang sudah dihitung akan dimasukkan pada variabel rata-rata. Nah, setelah diketahui rata-ratanya, maka selanjutnya program akan mencetak rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah isi dari variabel rata-rata. Jadi, dia akan mencetak atau memberitahu user bahwa rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah nilai rata-rata yang tadi sudah diolah pada algoritma nomor 14. Baiklah, karena tiga-tiganya tadi sudah ditentukan mana yang terbesar, mana yang terkecil, dan rata-ratanya, maka selanjutnya kita selesaikan atau kita tutup algoritma ini karena outputnya sudah didapatkan semua. Baik teman-teman, ternyata kita sudah berada di ujung video presentasi yang telah kami sampaikan ini. Baik, jika ada kekurangan atau salah kata, saya sebagai anggota ingin menyampaikan dan mewakilkan kelompok saya untuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila teman-teman menganggap video ini bermanfaat, bisa klik like, dan jika teman-teman ingin mengirim saran, maka boleh menulis saran pada kolom komentar. Baiklah, saya tutup dan saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.